Oke, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas soal bisnis model kanvas. Nah, seperti apa bisnis model kanvas interiorta.com ini? Kita akan melihat secara detail ya, kita sama-sama belajar di sini. Nah, saya jelasin dulu apa sih gunanya BMC ini atau bisnis model kanvas. Jadi BMC ini merupakan suatu tools atau alat yang dapat digunakan untuk memetakan bagaimana bisnis itu bisa jalan, ya. Intinya, ketika kita berbicara bisnis yang baik, ada 3 yang harus kita perhatikan. Ini singkatannya 3B. Apa itu? Bisnis itu bisa berjalan, berkembang, dan bertahan. Nah, kami akan rangkum dalam bisnis model kanvas ini. Oke, nah yang pertama kita akan melihat di sebelah kanan ini ada customer segment. Customer segment kita harus pahami bahwa di mana bangunan-bangunan tipe apa yang harus kita masukin. Ya, jadi di sini saya membagi segmennya itu berdasarkan building ya. Yang pertama office. Jadi office building ini seperti pemerintah, kantor-kantor pemerintah atau kantor-kantor swasta yang dimana membutuhkan supporting interior dari kantornya itu. Yang kedua, residence building. Residence building ini seperti perumahan-perumahan atau rumah-rumah yang dimana rumahnya itu mau memiliki nilai estetik yang lebih baik, jadi makanya dia gunain interior. Nah, yang ketiga, commercial building dan hospital. Commercial building ini seperti ruko-ruko atau kafe-kafe, restoran-restoran yang dimana dia juga membutuhkan interior untuk menjadikan ruangannya dia supaya customernya itu lebih nyaman di tokonya itu. Nah, ini kalau kita berbicara office residence building dengan commercial building ya. Nah, namun kalau kita mau breakdown dari segi demografi atau usia ya, kebanyakan kita usia di interior itu umur di atas 26 tahun sampai dengan 40 tahun. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami dari 2017 main di interior itu kebanyakan laki-laki atau bapak-bapak ya, umur 30-an, karena memang mereka sebagai decision maker atau pengambil keputusan untuk membeli atau tidak interior ini. Nah, berikutnya ini ada value proposition. Apa sih nilai ya? Nilai keunggulan kita yang kita akan komunikasikan ke market supaya market itu bisa paham bahwa inilah pembedaan kita di interiorta.com dengan toko-toko interior lain. Yang pertama, kita memiliki platform ya. Platform web ini sangat powerful dan sangat helpful bagi teman-teman karena di sini teman-teman bisa belajar, di sini teman-teman bisa melihat display, di sini teman-teman bisa melihat harga, sehingga teman-teman bisa mempromosikan ke customer itu produk interior dengan sangat mudah dan fleksibel. Nah, kalau dibantu dengan display fisik itu lebih bagus lagi karena memang orientasi dari platform website ini hanya untuk fleksibilitas. Namun untuk lebih spesifik atau lebih detail, alangkah bagusnya kalau kita membawa juga bukunya. Misalnya kita berbicara wallpaper. Yang kedua, kita memiliki kelengkapan produk yang lebih baik. Jadi one stop service solution interior ya. Jadi produk-produk di dalam interiorta.com ini selain kita menjual window covering atau untuk gorden ya, wall covering untuk tembok, kita juga menjual produk-produk untuk flooring ya di lantai. Nah, jadi tidak usah datangin 2 atau 3 atau 5 toko untuk ngedapatin berbagai produk interior. Cukup satu, buka interiorta.com, kalian bisa mendapatkan banyak produk-produk ya. Nah, selain itu kualitas produk kita, nah ini kita make sure produk-produk kita ini bisa lebih bersaing ya. Jadi memang quality control kami itu melihat produk-produk yang bagus aja kualitasnya baru kita bisa menjualnya.
Nah, tentu dengan competitive pricing ya. Nah, ini yang di bawah, sorry, di sini ada tambahan, bukan excellence saja, tapi service excellence. Apa yang dikatakan service excellence? Layanan kita harus sangat prima sebelum, sementara proses maupun setelah proses transaksi. Jadi sebelum transaksi kita harus konsultasi dengan hati ya, apa yang kita harus pahami, apa kebutuhan dan kemauan customer kita ya. Makanya teman-teman juga ini harus mencari referensi-referensi ruangan-ruangan itu, dekorasi yang bagusnya kayak gimana. Nah, selain itu pada saat proses kita harus tahu bagaimana memasang produknya yang baik ya kan, koordinasi dengan tim teknisi. Setelah itu service after sales. Jadi kita memang biasa maintenance selama 2 tahun, jadi garansi kita 2 tahun setelah pemasangan. Setelah itu kita juga melakukan follow up H+5. Jadi misalnya dia pasangnya hari Senin tanggal 1 ya, berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 5 ini bagusnya kita follow up untuk pemasangannya. Jadi kita langsung telepon aja, gimana Bu, kemarin pemasangan teknisi kami apakah sudah bagus atau ada yang mau diperbaiki. Nah kayak gitu. Terus customer relationship, nah seperti yang saya katakan tadi ya, service excellence ini merupakan suatu gambaran besar dari bagaimana kita mengambil hati customer. Nah, customer relationship ini merupakan suatu strategi yang dimana dapat menyentuh hati customer agar mereka bisa memesan kembali atau repeat order, ataupun dia merekomendasikan ke teman-temannya. Karena ingat, bisnis yang besar adalah bisnis yang memiliki pelanggan tetap. Karena pelanggan ini seperti akar ya. Jadi ketika akarnya kuat, tumbuhan itu cenderung lebih kuat untuk bertumbuh. Jadi kita maintenance ya. Jadi 2 tahun. Jadi ketika ada yang rusak kita garansi 2 tahun. Yang kedua free konsultasi. Ketika mereka mau konsultasi bingung, Pak ini kira-kira wallpapernya pakai yang warna apa ya bagusnya? Nah, kita bisa kasih dia suatu advice atau masukan. Oh iya Pak, kalau misalnya lantainya Bapak warna putih, saran saya wallpapernya brightness juga Pak, pakai cream kah atau warna abu-abu terang. Nah ini secara estetik dia bisa dapat warnanya. Terus ini yang saya sebut tadi, follow up after installment. Usahakan teman-teman ketika teman-teman punya produk atau layanan itu setelah mereka beli H+5 telepon, sekedar tanya kabar aja, gimana produk saya Pak, apakah bagus, tidak ada cacatnya, atau bagaimana pemasangan kemarin tim teknisi kami Pak, apa yang harus diperbaiki. Nah itu dia, karena disinilah customer akan merasa sangat terbantu atau mereka sangat tersupport ya dengan adanya follow up kita after installment. Terus yang keempat, tetap jaga engagement atau percakapan ya, bagaimana kita membangun hubungan dia melalui digital. Dalam artian kan kita bisa WhatsApp dia. Nah ini nanti masuk dalam strategi marketing ya. Jadi kita punya bagaimana strategi itu, bagaimana kita mengabari atau menginformasikan customer kita secara berkala. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, channel. Ya, apa sih channel ini? Channel ini adalah apa media yang kita gunakan untuk mengkomunikasikan value proposition kita. Ya. Nah, jadi di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini saya sampaikan tadi ini lebih kepada marketing ya. Jadi tadi sudah jelas, pertama customer segment, value proposition, customer relationship, setelah itu channel. Ini kita bagi online dengan offline ya. Nanti di materi marketing lebih dalamnya ya. Ini kita gunakan beberapa platform ya. Nah berikutnya key partners. Apa yang dikatakan key partners? Key partners adalah ekosistem bisnis kita yang dimana menjadi kunci. Peran mereka yang menjadi kunci. Artinya ketika orang-orang ini nggak ada, itu kita akan kewalahan untuk berbisnis interior, dalam artian sulit. Karena inilah ekosistemnya. Yang pertama supplier produk, sudah jelas. Misalnya dari interior.com. Yang kedua kontraktor. Jadi teman-teman kalau punya kawan kontraktor lebih banyak lebih bagus. Karena biasanya mereka lah yang mengetahui di mana-mana saja proyek-proyek bangunan yang dibutuhkan untuk produk-produk interior. Nah, ketika teman-teman
membangun hubungan dengan mereka, ya teman-teman sisa bagi hasil aja dengan para kontraktor ini. Yang ketiga, mitra teknisi. Nah, ketika kita belum mampu membayar teknisi gajinya per bulan, ya nggak apa-apa, kita pakai sistem mitra aja. Setiap proyek baru dibayar. Nah, yang keempat, desain interior ya. Desain interior ini sama-sama kita tahu seperti apa ya. Arsitek mirip saja dengan desain interior. Terus yang keenam, pegawai pemerintahan ya, pegawai pemerintahan atau pegawai swasta yang dimana spesifiknya di bagian pengadaan barang ya, biasanya bagian umum atau bagian purchasing ya, itu merupakan key partner kita. Jadi kita harus memperhatikan ini supaya kita tahu bergaulnya sama siapa dan siapa saja orang-orang yang menjadi faktor kunci di bisnis kita. Berikutnya, key activities. Apa sih aktivitas kunci untuk menjalankan bisnis kita ini? Ya, itu pertama promotion ya, jelaslah namanya bisnis harus ada promosinya. Yang kedua, digital engagement ya. Digital engagement ini yang tadi saya sampaikan ya, seperti komunikasi secara berkelanjutan ke customer kita. Yang ketiga, pemasangan ya, installment. Jadi ketika customer yang minta dipasangin produk interiornya, kita bisa fasilitasi ya, bisa hubungin mitra teknisi, atau kalau kita gaji teknisi ya per bulan ya apa-apa, kita masukkan di situ. Yang keempat, konsultasi, sudah jelas ya. Yang kelima, managing operation. Maksudnya apa? Kita punya aktivitas kunci untuk bagaimana memanage operation bisnis kita ini secara holistik, baik dari segi promotionnya atau marketingnya, dari segi operation ya, dari segi sumber daya manusianya maupun finansialnya, ini secara umum. Nah, itu tadi key activities. Berikutnya adalah key resources atau sumber daya kunci apa yang kita butuhkan untuk membuat bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Nah, yang pertama sudah jelas. Kita kalau jualan interior ya, ini harus punya display ya, atau sampel produk online maupun offline ya. Kalau kita belum bisa offline ya paling tidak harus ada online lah, supaya customer itu memiliki suatu gambaran, oh begini ya ternyata kalau wallpaper motif natural, wallpaper motif polos. Jadi customer itu mendapat gambaran yang spesifik. Yang kedua, branding ya. Branding ini cakupannya luas teman-teman. Selain nama baik teman-teman, kita harus menjaga integritas. Artinya kalau kita janji misalnya 3-5 hari, ya usahain 3 hari sudah clear. Itu yang saya maksud branding. Ini merupakan kunci juga. Karena kalau kita sudah tidak dipercaya sama customer, jangan harap mereka sudah bisa datang kembali. Nah, yang ketiga, peralatan teknisi ya. Ini kalau teman-teman menggunakan in-house. Apa yang dikatakan in-house? Kita punya teknisi sendiri di kantor kita. Nah, kalau tadi kan saya ada alternatif untuk mitra teknisi. Jadi kita bayar dia cuman pada saat project. Mereka yang punya alat, mereka yang siapin bahan dan tenaganya. Nah, namun kalau kita mau menggunakan teknisi in-house, ini polanya bisa juga kita siapkan peralatannya. Yang keempat, tentu human capital ya. Human capital ini adalah sumber daya manusia di semua lini-lini bisnis, baik itu dari marketing, admin kita, ataupun operation, teknisi kita, maupun finance atau orang accounting kita. Ini merupakan sumber daya kunci yang harus kita perhatikan. Nah, yang kelima, sales map account ya. Ini lebih luasnya akun-akun online kita, baik itu Facebook, Instagram, Google, YouTube. Karena dari sinilah kebanyakan customer itu membeli produk ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman kami, digital marketing itu sangat signifikan dalam pengaruhnya dalam penjualan. Nah, berikutnya kita akan membahas soal finance ya. Tadi kan dari marketing ini sebelah kanan, oke. Ini dari segi operation ya kan. Nah, ini dari segi finance. Bagaimana sih struktur atau bagaimana sih pengelolaan ya, pengelolaan keuangan itu nanti di business knowledge ya. Ini sekedar gambaran umum aja ya. Yang berikutnya adalah revenue stream. Apa sih revenue stream ini? Revenue stream ini merupakan
sumber pendapatan dari usaha interior ini, ya kan? Yang pertama, kita bisa mendapatkan pendapatan dari penjualan produk dan aksesoris produk. For example, kita jualan gorden, ya kan? Jualan gorden, setelah 2 tahun ternyata gordennya itu talinya ada putus atau mekanismenya ada yang pecah. Nah, after 2 tahun kan kita sudah tidak garansi lagi. Nah, itu kita bisa jualan aksesoris ke mereka. Nah, ibaratkan jual mobil, ya ketika mobilnya masih bagus, mungkin saja knalpotnya rusak atau kaca spionnya rusak, inilah yang kita sediakan. Yang kedua, jasa pasang, ya. Jadi teman-teman ini bisa men-charge jasa pasang dari harga yang diberikan mitra teknisi, kita naikin aja. Misal mitra teknisi untuk pasang wallpaper budgetnya itu 30.000, itu sudah included sama lem. Nah, kita siap sisa naikin aja jadi 50.000, ya. Jadi 20.000 ini selisih untuk ke company kita atau ke perusahaan kita. Yang ketiga, maintenance accommodation, ya. Maksudnya apa? Ketika lebih dari 1 tahun, ya. Ini kan kita 2 tahun. Ini kan kita tadi garansi, ya. Ketika lebih dari 2 tahun, mereka pengen servis, ini kan ada maintenance accommodation, dalam artian biaya transport, biaya makan tim teknisi. Ini bisa menjadi sumber pendapatan juga bagi usaha kita di interiorta.com. Berikutnya, nah ini sudah di akhir di sisi bisnis model canvas, ya, itu cost structure. Apa-apa saja sih biaya-biaya yang dikeluarin untuk menjalankan bisnis ini. Nah, yang pertama soal fixed cost, ya. Ini saya sudah bagi A dengan B. A itu apa? A di sini adalah teman-teman ini belum menggaji dan belum punya toko offline, cuman jalanin online, ya. Nah, kalau untuk fixed cost sendiri, ini ada biaya gaji. Nah, jadi ketika teman-teman punya toko offline gitu, ya, terus otomatis butuh sewa tempat untuk tempatnya itu dan menggaji juga ke orang yang jagain itu. Jadi kalau kita toko offline perlu fixed cost. Nah, ini variable cost. Nah, jadi variable cost dengan fixed cost apa sih bedanya? Fixed cost itu adalah biaya yang sudah tetap, teman-teman. Jadi misalnya kita sudah gaji tim kita taruhlah 3 juta misal, ya. Itu sudah 3 juta terus. Karena tidak etis rasanya ketika kita sudah sampaikan ke tim kita 3 juta, terus bulan depan turun menjadi 2 juta, itu tidak etis. Nah, begitupun tempat. Kita sudah deal sama pemilik tempat, ya, misalnya kita gunain ruko. Oke, ini kita sewanya 30 juta ya per tahun. Nah, berarti kan kita breakdown per bulannya itu 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Nah, variable cost adalah biaya yang tidak tetap. Jadi semakin banyak penjualan kita, variable cost ini cenderung naik juga, ya kan? Tadi kan fixed cost cenderung tetap. Nah, seperti apa? Yang pertama, tagihan produk sudah jelas, ya. Semakin tinggi transaksi kita, tagihan produk kita juga semakin tinggi. Yang kedua, telepon, ya. Entah itu biaya pulsa, kuota atau telepon, ya. Terus yang ketiga, listrik, ya. Ini listrik bisa saja ketika kita gunain toko offline, jadi kita butuh listrik. Nah, terus ekspedisi, jelas ekspedisi penyedia barang, ya. Jadi ekspedisi ini misalnya kita dari Jakarta, teman-teman kirim dari Jakarta ke Semarang. Nah, ini ongkos ekspedisinya otomatis teman-teman yang cover. Nah, terus bahan pemasangan. Nah, seperti apa bahan pemasangan ini? Semacam ketika kita memasang wallpaper, itu kita butuh lem, ya kan? Butuh lem, butuh air. Nah, inilah yang menjadi komponen biaya tambahan ketika kita memasang produk. Terus peralatan. Nah, peralatan ini juga perlu, ya. Jadi kita investasi, misalnya pasang gorden itu kita perlu investasi bor, kita harus perlu investasi mata bor, obeng dan sebagainya untuk bagaimana proses pekerjaan teknis itu lebih cepat dan lebih efektif. Berikutnya, variable cost yang lain adalah transportasi. Nah, jadi teman-teman ketika masuk ke suatu daerah, ya otomatis
berpindah dari kantor kita atau tempat base camp kita ke rumahnya klien jika mereka pengen diukurkan, ini pasti butuh biaya bensin dan biaya makan untuk tim kita. Nah, begitu tadi untuk uraian dari cost structure. Nah, itulah pemaparan saya dari bisnis model Canvas ya. Ini gunanya sesuai dengan namanya kan, sesuai dengan namanya bisnis model Canvas. Ini merupakan navigasi atau peta bagaimana sih bisnis ini berjalan. Nah, bagaimana nanti lebih detailnya kita akan bahas ke video selanjutnya, yaitu di Business Knowledge. Thank you, see you in next video.